Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa ma nursilu ayati illa tahwifan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yahsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Faruq yang sama-sama mengharap rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini, di dini hari ini, Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk datang ke masjid yang kita cintai dalam melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni melaksanakan sholat gerhana. Mudah-mudahan langkah ibu bapa dari rumahnya masing-masing menuju masjid ini dicatat jadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Faruq yang sama-sama meraih rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Yusuf Pak Bu, surat ke-12, tepatnya ayat ke-105. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Pak Bu, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh. Betapa banyak ayat-ayat Allah perlihatkan di langit dan di bumi. Yamurruna 'alaiha, ayat-ayat Allah itu Pak Bu melewat begitu saja. Tapi kata Allah, wa hum anha mu'ridun. Tapi dasar kebanyakan manusia itu mu'ridun, rata-rata berpaling, menyombongkan diri. Cek orang Sunda mahare-hare. Bahkan dalam surat Yunus, dua surat sebelumnya, surat ke-10 ayat 7 sampai 8, Allah Subhanahu wa taala memotret Pak Bu, kenapa sampai manusia kebanyakannya mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat ke-7 dan 8 itu Allah berfirman, Pak Bu, innalladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan merasa tentram sudah mendapatkan dunia. Cek orang Sunda mah tos reueus, tos kenging dunia teh. Dan kata Allah selanjutnya, waladinahum biayatina ghafilun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami ghafilun, lalai. Di kita ada istilah gaplek, sesuatu hal yang melalaikan. Dan di akhir ayat tersebut Allah mengingatkan, ulaika ma'wahumun nar, mereka itu calon penghuni neraka, bima kanu yaksibun, disebabkan tingkah pola mereka sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat sunnah husuf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui dua ayat tadi bapak-bapak, para ulama menjelaskan berarti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu setidaknya Pak Bu ada dua. Pertama yang disebut ayat qauliyah, ayat yang berupa firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an, yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat menurut Imam Ibnu Katsir.
Lalu pertanyaannya Pak, sebagai introspeksi muhasabah bagi kita di malam ini, sudah seberapa lamakah kita hidup di dunia? Sudah berapa tahunkah usia kita sekarang? Dari jumlah Al-Quran yang 6.236 ayat itu, sudah berapakah ayat yang kita baca dengan benar? Kalau sudah khatam, pertanyaan selanjutnya, sudah berapa kali khatam juga terjemahnya? Belum cukup sampai sana kata para ulama. Kalau sudah khatam terjemahannya pun, sudahkah tafsir Al-Qur'annya kita pelajari? Dan tentu lebih dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, sudahkah kita amalkan ayat-ayat Al-Qur'an itu dan untuk kemudian diajarkan lagi kepada orang lain? Karena bukan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Pak Bu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang yang belajar Quran kemudian mengajarkannya kembali. Jangan sampai kesibukan kita dalam mengurusi kehidupan dunia melalaikan kita Pak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut ayat qauliyah, ayat yang berupa Al-Qur'an yang jumlahnya sangat banyak. Yang kedua bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ada juga yang disebut ayat kauniyah, ayat yang terjadi di alam semesta. Adanya matahari, bulan, bintang, bahkan ketika terjadi gerhana, termasuk musibah yang terjadi yang kita sering lihat, longsor, tsunami, gempa, bahkan peperangan yang terjadi yang itu menjadikan orang-orang kafir menindas orang-orang beriman, termasuk dari ayat-ayat kauniyah bapak ibu yang harus kita sikapi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak heran setiap gerhana Pak Bu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kita, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya yang namanya matahari dan bulan itu adalah dua ayat, dua eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. La yanqasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Kalau matahari dan bulan sampai gerhana, itu kata Nabi tidak ada kaitannya dengan yang namanya wafatnya seseorang dan lahirnya seseorang. Kenapa Pak Bu demikian? Karena waktu itu qadarullah, kebetulan putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bungsu, yang masih kecil, yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Sehingga orang-orang Arab meyakini, oh karena ada orang meninggal berarti ada gerhana. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, menghapus mitos-mitos jahiliyah itu dengan mengatakan, Fa'idha ro'aitum dalika padumullaha. Maka dari itu kalau gerhana sampai terjadi, ayo perbanyaklah berdoa. Maka dari itu bapak-bapak sempatkan di momen gerhana ini kita berdoa, baik itu untuk diri kita, keluarga kita, atau sesama kita, terkhusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan kata Rasul, wasallu, maka sholatlah. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri Pak, sholat itu sangat lama. Maka mohon maaf jika tadi misalkan sholatnya agak lama, berbeda dari sholat-sholat yang biasanya. Karena memang itulah yang harus kita teladankan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, watasodaku, dan harus ada sodakoh Pak yang kita keluarkan di momen gerhana ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Pak ketika khutbah gerhana mengingatkan para sahabat, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu ladohiktum qalilan walabaikaitum katsiro. Kalaulah kalian melihat yang aku lihat, maka kalian akan banyak menangis dalam menjalani kehidupan dunia ini daripada banyak tertawa. Para ulama menjelaskan Pak, bukan kita dilarang tertawa, tapi sedikit-sedikitlah tertawa dan banyak-banyaklah menangis
khususnya ketika membaca Al-Quran. Kenapa Pak? Rasul mengingatkan, iyyakum wa kasratad dhahik, fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Perbanyaklah menjauhi yang namanya hiburan, tertawa. Kenapa? Karena itu bisa mengeraskan hati. Kalau hati sudah keras, maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala susah Pak untuk masuk. Khutbah Jumat sekalipun setiap minggu disampaikan, tidak akan masuk ke dalam hati dikarenakan hati yang sudah keras. Naudzubillahi min dzalik. Mari di akhir khutbah gerhana ini kita untuk berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa dan hilaf semua yang kita lakukan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anzil mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Washdud wat'ataka 'ala a'daid minal kafirina wad dhalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.